Coba bayangkan, kamu tersesat di kota asing, tidak ada sinyal, tidak ada orang yang kamu kenal. Yang ada hanya papan petunjuk arah, dan kamu tidak bisa membaca. Rasanya seperti apa? Bingung, takut, tidak berdaya. Nah, itulah yang dirasakan oleh ratusan juta orang di dunia ini setiap hari. Bukan karena mereka tersesat di kota asing, tapi karena mereka tidak bisa membaca. Menurut data UNESCO, ada sekitar 773 juta orang dewasa di dunia yang masih buta huruf. Dan dari jumlah itu, lebih dari separuhnya adalah perempuan. Di Indonesia sendiri, meskipun angka melek huruf kita sudah di atas 96,67%, kita punya masalah yang lebih penting, yaitu literasi yang rendah. Artinya apa? Artinya, banyak orang bisa membaca kata-kata, tapi tidak bisa memahami maknanya, tidak bisa menganalisis, tidak bisa membedakan mana informasi yang benar, mana yang hoaks. Dan di era seperti sekarang, di mana informasi datang dari mana-mana, cepat dan tidak semuanya benar, kemampuan literasi ini bukan sekedar nilai plus, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya ingin kamu berpikir sejenak. Terakhir kali kamu membaca sesuatu, artikel, berita, bahkan caption di media sosial, apakah kamu langsung percaya? Atau kamu bertanya dulu, siapa yang menulis ini, apa tujuannya, dari mana sumbernya? Literasi itu bukan cuma soal membaca, literasi adalah soal kamu berpikir. Orang yang literat tahu cara mencari informasi yang valid, tahu cara membedakan opini dan fakta, tahu cara mempertanyakan sesuatu dengan cara yang sehat, bukan untuk meragukan segalanya, tapi untuk tidak mudah dimanipulasi. Dan ini bukan hanya penting untuk dunia akademik atau dunia kerja, ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu membaca kontrak sebelum tanda tangan itu literasi. Ketika kamu tidak langsung share berita sebelum mengecek kebenarannya, itu literasi. Ketika kamu bisa memahami hak-hakmu sebagai warga negara, itu juga literasi. Nah, literasi adalah fondasi dari segala hal, dari demokrasi yang sehat, dari ekonomi yang maju, dari masyarakat yang tidak mudah dipecah belah oleh narasi palsu. Jadi, apa yang kita lakukan? Pertama, baca lebih banyak, bukan scroll, bukan cuma lihat gambar, tapi benar-benar baca buku, artikel, esai, apapun yang membuat otakmu bekerja. Kedua, ajak orang di sekitarmu. Literasi bukan perjuangan sendiri. Kalau kamu punya adik, punya anak, punya teman yang jarang membaca, jadilah orang yang membuka pintu itu untuk mereka. Rekomendasikan buku, ceritakan apa yang kamu baca, tularkan kebiasaan itu. Dan yang ketiga, mulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu momen yang sempurna, tidak perlu langsung baca buku 400 halaman, mulai dari 10 menit per hari. Satu artikel, satu buku, sampai kita membacanya sampai habis. Kita hidup di dunia yang penuh kata-kata, penuh informasi, penuh narasi yang bersaing memperebutkan perhatian kita. Dan di tengah semua itu, orang yang punya literasi kuat punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk memilih, untuk berpikir, untuk tidak mudah dikendalikan. Jadilah orang yang literat bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitarmu, untuk generasi berikutnya. Karena dunia yang lebih baik selalu dimulai dari orang-orang yang mau berpikir lebih dalam.